Halo Smart Listener, selamat datang kembali di podcast Abdi Negara Berbicara. Bersama saya Novita dan hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat fundamental yaitu tentang bela negara. Bukan hanya soal angkat senjata, tapi juga soal dedikasi dan integritas, terutama bagi kita aparatur sipil negara. Nah, di room Zoom kali ini sudah hadir sosok yang kompeten dan bisa berbagi bersama kita, yaitu Bapak Muhammad Rizal. Beliau merupakan seorang pakar kebijakan publik di Kementerian Pertahanan terkait bela negara. Selamat datang Bapak Rizal. Baik, wah terima kasih banyak ya Mbak MC, Mbak Novita ya. Iya, siap Bapak. Senang sekali saya bisa diundang di podcast ini dan juga berbagi di sini. Nah, saya mau mengucapkan juga selamat atas kelulusan CPNS kalian dan semoga bisa mengemban tugas negara dan juga bisa memajukan negeri ini untuk kedepannya. Oke, semangat semua kalian. Amin. Terima kasih Bapak, semangat tentunya Ya, Bapak. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak? alhamdulillah baik, baik sekali saya sekarang. Saya juga senang nih melihat generasi muda sekarang ini pada ya, segar-segar semua ya. Ya, Sih. siap Bapak. Ya, sesuai dengan yang kita komunikasikan sebelumnya nih Bapak, hari ini kita akan podcast bincang-bincang terkait dengan Mm-mm. sesuai teks yang disampaikan pada Bapak, bagaimana Bapak mendefinisikan bela negara dalam konteks ASN. Ah, oke. Konteks bela negara ya kali ini yang kita akan bahas. Ya, siap Bapak. Oke, sekarang sebenarnya sebelum saya mulai memulai pembahasan bela negara ini, saya ingin bertanya deh sama salah satu orang di sini ya kali ya. Kira-kira pendapat kalian terkait bela negara itu seperti apa? Ada yang mau bantu? Ya, mungkin dari teman-teman ada yang Hmm. mau menjawab. Bela negara mungkin kasih satu kata kali ya coba ya. Untuk bela negara itu apa? Dari masing-masing mungkin atau satu orang satu kata atau satu kalimat gitu. Ya, yuk mungkin dari siapa nih yang duluan? Boleh. Oh ya, Oke, Mungkin dari saya dulu. jangan malu-malu. Oke, Mas Seno, kira-kira menurut Mas Seno sendiri itu bela negara itu apa sih? Mungkin dari pendapat saya pribadi, kalau bela Mm-mm. negara itu kita menunjukkan rasa cinta kita kepada tanah air kita dengan cara Oke. kita mungkin sebagai kalau misalkan belajar kita dengan belajar bersungguh-sungguh. Kalau kita sebagai seorang kita kan udah diterima di ASN sebagai ASN itu harus bekerja dengan ikhlas dan bekerja keras dan melayani masyarakat dengan baik. Mungkin seperti itu, Pak. Wah, bagus sekali ya jawaban Mas Seno. Ya, benar. Jadi sebagai ASN itu bela negara adalah aksi nyata ya. Tapi aksi nyatanya ini yang berlandaskan dengan Pancasila. Jadi ini bukan hanya kewajiban, tapi kehormatan juga bagi ASN. Wujudnya bukan di medan perang, tapi di tempat kerja, pelayanan publik, dan juga integritas kita yang perlu disampaikan ke masyarakat. Ini juga perlu kesiapan mental, moral, dan fisik untuk mengabdi demi keberlangsungan negara. Begitu kurang lebih pendapat saya. Jadi bela negara itu kesiapsiagaan kita ASN untuk memakmurkan masyarakat lebih tepatnya ya, masyarakat dan juga negara kita tercinta. Seperti itu pendapat saya. Iya, terima kasih Bapak, benar sekali Bapak. Karena kita saat ini sudah di zaman modern ya, bukan lagi zaman Mm-mm. penjajah di mana aksi bela negara itu hanya di medan perang. Tapi saat ini kita udah di era modern, jadi sudah tidak hanya dengan berperang saja, namun dengan mental, moral, dan fisik dan kemampuan yang kita miliki itu juga masuk ke dalam aksi bela negara. Ya baik Bapak, terima kasih. Untuk singkatnya, mungkin kita ada teman-teman ASN nih Bapak yang ingin bertanya, mungkin kita buka tiga Hmm? pertanyaan ya Bapak untuk satu Ah, sesi, kita buka oh tiga ya, penanya. oke siap siap. Boleh boleh. Dari Boleh, siapa dulu nih? ya, boleh kepada teman-teman untuk penanya pertama disilakan dari siapa? Izin Bu, mau bertanya.
Ya, siap. Boleh silakan kepada Bapak Jumar. Silakan, Ya, silakan. selamat siang Pak. Perkenalkan nama saya Jumar Alim Rambe. Saya dari Satuan Kerja BRMP Tanaman Hias. Dan siapa dari mana nih? Ya Pak, saya Oke, BRMP Jumar. mana nih Mas? Oke, udah nih Pak. Ya. BRMP mana? Dari Satkerja BRMP Tanaman Hias Pak. Oh, daerah mana maksudnya? Daerah Cipanas Pak, Cianjur. Oke, Cipanas. Oh, dingin ya di sana ya? Lumayan lah Pak. Oke, siap-siap. Lanjutkan Mas. Pertanyaannya Oke, apa nih kira-kira? jadi saya mau terkait dengan tema sih Pak, Mm-mm. bela negara. Menurut Siap. saya sih ini mengandung arti yang bela negara itu kan, apakah negara itu selemah dan serapuh itu sih Pak, maksudnya supaya mesti kita bela begitu. Hmm. Eh, Kemudian Oke. dalam konteks kita sebagai aparatur sipil negara, apa sih langkah-langkah yang ataupun kegiatan apa tindakan yang bisa kita lakukan dalam upaya membela negara. Terima kasih, segitu saja Pak mungkin dari saya. Oke, baik. Terima kasih. Oke. Pertanyaannya bagus sekali ya dari Mas Zumar. eh Apakah negara itu selemah itu ya apa perlu dibela? Nah, dalam konteks yang kita bicarakan sekarang, bela negara itu bukan menunjukkan kekuatan dari negara itu. Jadi, maksud dari bela negara itu adalah kita sebagai ASN itu bagaimana kita eh, memahami nilai-nilai dasar negara kita seperti Pancasila, bagaimana cara kita mengamalkannya ke masyarakat itu sudah salah satu bentuk dari bela negara. Bela negara itu bukan artinya kita harus di medan perang membela negara kita, tapi kita mengayomi masyarakat dan juga menjunjung tinggi dari hak negara tersebut. Seperti itu untuk hak bela negara. Nah, lalu untuk langkah-langkah atau upaya kontribusi ASN untuk bela negara itu sebenarnya saya bisa ambil 3 poin ya. Yang pertama itu disiplin dan produktif, ya, disiplin dan produktif. Maksud dari disiplin dan produktif itu adalah contohnya menyelesaikan tugas tepat waktu, tidak menunda pekerjaan, pulang tepat pada waktunya, seperti itu. Lalu untuk integritas, bisa seperti menolak segala bentuk suap ya. Anti gratifikasi ini adalah bentuk ancaman dari korupsi. Jadi ini juga sudah ditekankan oleh KPK ya. Jadi kita ASN itu harus menghindari yang namanya suap. Apapun dalam bentuknya, misalnya dalam bentuk materi ataupun duit, ya. Apalagi kan biasanya kalau masalah duit ini kalian pasti tahu ya, masalah duit itu adalah masalah yang cukup serius. Oke, lalu untuk yang ketiga, yang terakhir yaitu pelayanan prima. Apa yang dimaksud pelayanan prima? Itu adalah melayani masyarakat dengan ramah, adil, dan juga tanpa diskriminasi. Ini membangun kepercayaan publik pada negara sehingga pandangan masyarakat ke kita sebagai ASN atau aparatur sipil negara itu bisa menjadi citra yang baik. Sekian seperti itu jawaban saya untuk Mas Zumar. Oke, terima kasih Pak. Cukup. Sudah cukup Mas Zumar? Cukup Pak, terima kasih Pak. Ya, sangat mencerahkan ya. Oke, siap. Mungkin kita masuk ke penanya kedua dari Katia. Silakan Katia. Iya, izin Oke. Bu, terima kasih. Selamat pagi Pak, terima kasih atas paparannya Pak Rizal. Saya Tiaryani dari Kementerian Siap, siap. Pertanian, dari Sekretariat Jenderal Biro Hmm. Perencanaan. Izin bertanya Pak, karena saya berasal dari daerah, dan saya akan mewakilkan teman-teman saya juga yang dari daerah. Kami di daerah tuh sering kali dihadapkan pada ancaman disintegrasi bangsa akibat isu-isu SARA nih, yang biasanya tuh mudah memecah belah masyarakat kan. Dalam Oh situasi iya, seperti betul. itu, menurut Bapak, bagaimana seharusnya peran ASN atau kita nih dalam menjaga persatuan kesatuan bangsa yang tidak hanya sebatas dengan tidak ikut menyebarkan hoaks, tapi juga melalui tindakan nyata yang lebih aktif di tengah masyarakat. Seperti itu sih Pak Baik. pertanyaannya. Wah, pertanyaannya bagus sekali ya, Mbak Tia. Kalau boleh tahu, daerahnya mana ya, Mbak Tia? Kalau saya ini ada di daerah Sumatera Barat sih Pak. Oh, berarti Hmm. lumayan ya, dari Sumatera Barat ke pusat ya? Ya, masih Oke, pelosoknya lagi. siap.
Oke, memang seperti yang kita tahu ya, terkadang itu di daerah maupun di pusat itu mungkin ada perbedaan sedikit SARA ya, ancaman SARA. Apalagi kalau yang kita tahu kan ada beberapa daerah yang mungkin masih terkenal kental dengan isu-isu SARA seperti itu. Nah, pertanyaannya bagus sekali. Jadi peran kita atau peran ASN dalam menjaga persatuan tentu tidak cukup hanya dengan tidak menyebarkan hoaks. Apalagi kalau hoaks itu kan di media sosial itu cepat sekali ya menyebarnya ya. Mungkin satu hari pun misalnya ada berita itu bisa tersebar di media sosial manapun. Baik itu dari koran ataupun media cetak ataupun ada juga di berbagai Instagram ataupun YouTube. Nah, ASN pun harus mampu menjadi teladan, baik dalam sikap, ucapan maupun tindakan. Misalnya dengan menunjukkan pelayanan publik yang adil tanpa diskriminasi. Nah, itu bisa bentuk sebagai perekat ya. Jadi kita tanpa memandang ya, maksud saya memandang masyarakat ini dari mana nih? Masyarakat dari mana? Jadi kita anggap semuanya sama ketika melayani masyarakat. Oke, itu juga sebagai nilai persatuan untuk yang tidak yang menyatukan ini ya, agar tidak ada perbedaan seperti SARA. Lalu kita juga menunjukkan komunikasi yang menyejukkan. Jadi kalau kita ngomong ke orang itu dengan nada yang santai ataupun tidak mengintimidasi, serta ikut aktif juga memberikan literasi kepada masyarakat agar lebih bijak menyikapi isu-isu SARA melalui mungkin kita bisa adakan seminar seperti itu, ataupun mungkin kita bisa datang ke daerah-daerah seperti itu ya. Selain itu, ASN juga perlu berperan aktif dalam membangun jejaring lintas sektor dan lintas budaya, menghadirkan program yang memperkuat kebersamaan, serta menumbuhkan nilai toleransi dan semangat kebangsaan. Dengan begitu, ASN benar-benar menjadi perekat bangsa dan penggerak persatuan di tengah masyarakat. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak atas penjelasannya sudah cukup baik. Ya. Lanjut untuk penanya ketiga kepada Kak Aulia. Oke, siap. Oke, satu. Baik, Ibu Novita, terima kasih atas kesempatannya. Selamat pagi, Bapak. Perkenalkan, Pagi-pagi. nama saya Aulia. Saya dari Kementerian Pertanian, dari unit kerja BRMP Sayuran di Lembang, Jawa Barat. Oke. Oke, saya mau nanya, Pak. Di awal tadi, Bapak sempat menyinggung kalau kita ini kan saat ini ada di dunia yang sudah modern, sudah Betul, maju betul. gitu. Nah, sekarang ini digitalisasi itu kan sudah menjadi bagian dari keseharian kita ya, Pak. Banyak Mm-mm. banyak sekali manfaat yang bisa kita rasakan dari digitalisasi ini, misalnya kayak mempermudah informasi, mempercepat pelayanan publik, sampai memudahkan kita untuk berkomunikasi. Tapi di sisi lain, digitalisasi ini juga memberikan ancaman bagi kita, terutama di dunia cyber. Nah, bagaimana sih kita sebagai ASN muda ini yang akrab dengan teknologi, apa yang bisa kita lakukan gitu untuk meningkatkan kesiapsiagaan kita di dunia cyber dalam bingkai bela negara? Oke, siap. Pertanyaannya bagus sekali ya, Mbak Aulia ya. Eh, Apalagi di zaman globalisasi ini, kita tahu bahwa perkembangan teknologi itu sangat cepat ya. Apalagi sekarang ada yang namanya artificial intelligence, ada robot yang bisa membantu keseharian kita. Namun ancaman cyber di perang modern ini, kesiapsiagaan kita sebagai ASN itu sebenarnya saya bisa berikan 3 poin ya. Yaitu yang pertama, kita harus senantiasa mengamankan data. Apa sih maksudnya mengamankan data? Itu kita harus menjaga kerahasiaannya. Kerahasiaan dari negara ataupun data pribadi. Jadi mungkin salah satu contohnya adalah kita bisa verifikasi 2 langkah ya kali ya. Mungkin ada yang biasanya di HP-HP gitu atau pakai sidik jari atau juga bisa menggunakan password yang kuat agar tidak mudah diserang atau diretas. Lalu yang kedua itu adalah filter informasi. Jangan pernah mudah menyebarkan informasi yang sensitif yang belum terverifikasi. Jadi kita ketika ada informasi yang masih belum jelas asal-usulnya, jangan langsung kita sebarkan ya. Itu berbahaya, apalagi informasi-informasi seperti itu bisa menyebar cepat di sosial media.
Terus yang ketiga nih, ada literasi digital. Literasi digital ini adalah aktif mengedukasi masyarakat tentang bahaya phishing dan malware. Biasanya tuh ada yang klik link gitu ya. Jadi pada saat kita klik link, oh, ternyata data pribadi kita bisa keambil gitu. Jadi tiga poin penting yang bisa sebagai kesiapsiagaan itu keamanan data, filter informasi, dan juga literasi digital. Seperti itu ya Mbak Aulia. Bapak, terima kasih Dari, atas jawabannya. Oke, da- sama-sama. dari ketiga penanya tadi kita sudah agak mulai tercerahkan dan dapat nambah wawasan baru. Tapi masih bersedia untuk pada penanya selanjutnya, Bapak? Karena kita Oke. masuk 8 penanya, ini baru 3 penanya, masih ada 5 Oh, oke, pertanyaan siap. lagi. Oke, Ya, masih ya. Eh, oh ya Mbak, waktu ya, waktu kita sisa berapa menit lagi nih kira-kira? masih ada 20 menit lagi, Bapak. Oh, masih 20 menit. Oke, masih panjang ya. Oke, mungkin Ya, masih bisa oke. 3 penanya dulu. Boleh, silakan. Boleh. Silakan kepada pertanyaan selanjutnya, yaitu Mas Seno. Mungkin disilakan pertanyaannya. Terima kasih atas waktunya Ibu Novita. Sebelumnya perkenalkan saya Sena Aryo Wibowo, saya dari DRMP Bali. Ini seperti itu Bapak. Oh, Bali ya. Iya, Berarti kerja sambil liburan ya, Mas ya? iya di seling-seling gitu. Oke, siap. Mas Eno dari mana, Mas Eno? Saya asli Jawa Tengah Pak, tepatnya di Oh, Solo oh, Pak. oh, dari Solo. Iya, iya, siap, siap. Iya Oke, Pak. lanjut. Boleh, pertanyaannya apa? Mungkin sedikit beralih ke dunia pendidikan sekarang ya Pak. Kita Mm-mm. seringkali melihat bahwasanya di masyarakat sekarang, terutama di anak-anak muda itu Mm. eh, banyak sekali norma-norma yang sering mereka langgar begitu Bapak. Jadi Oke. dalam kita membahas tentang bela negara ini, Mm-mm. kita di lingkungan masyarakat kita seringkali melihat nilai-nilai moral yang ada di dalam siswa itu eh, sangat rendah gitu Bapak. Mm-mm. Bagaimana kita mungkin sebagai pengajar atau guru atau dosen seperti itu kita menyampaikan dan mendidik anak didik kita itu bisa meningkatkan nilai bela negara kita seperti itu Bapak. Mungkin itu Siap. aja. Baik. Pertanyaannya pada bagus-bagus semua ya. Dari ada digital, sekarang pindah ke dunia pendidikan ya. Memang berarti kalian sudah siap nih sebagai ASN untuk membela negara. Oke, Mas Eno. Kita beralih sedikit nih ke bidang pendidikan. Kita tahu ya, kalau pendidikan zaman sekarang itu kan tidak seperti dulu ya. Kalau dulu kan kita mungkin eh, untuk menambah informasi perlu ke perpustakaan, perlu belajar langsung mengambil buku. Nah, di zaman yang serba modern ini, kita hanya perlu HP aja nih, tinggal kita search aja. Misalnya belajar matematika nih, matematika. Kita search aja judulnya, bagaimana cara mencari luas persegi. Jadi anak-anak SD pun itu sudah bisa mengakses digital. Nah, sayangnya kebanyakan karena mungkin dari serba yang sangat mudah seperti ini, nah, kata-kata penurunan moral nih yang biasanya erat dengan anak-anak zaman sekarang. Sebutannya gen apa ya kalau anak zaman sekarang ya? Anak-anak SD ya. Kalau Apa? kalau mm-mm. Oh ya gen alpha. Kenapa? Berarti kalau yang lulusan-lulusan sini gen Z sama gen milenial ada ya kali ya. Ada. Oke. Nah, kita lihat kan gen alpha tuh pada cepat berkembangnya ya. Mereka tuh pakai HP tuh udah pada pinter-pinter. Nah, saking pinternya itu kadang bisa menurunkan moral. Apalagi kita lihat eh, banyak banget isu-isu anak-anak di bawah umur masih di bawah umur tapi sudah bisa mengakses hal-hal yang dewasa. Nah, itu sangat berbahaya ya. Apalagi konteksnya hal seperti itu bisa membuat penurunan sikap moral yang seperti Mas Eno bilang. Nah, kita sebagai ASN perlu memberikan beberapa ajakan ya mungkin ya atau beberapa aksi kali ya, aksi nyata. Kita menanamkan bela negara berbasis nilai ya. Jadi berbasis nilai ini kita bisa bantu dari orang tuanya ataupun kita mungkin
bisa langsung ikut andil. Selain dari orang tuanya, kita ikut andil langsung datang ke sekolah seperti itu. Nah, kita libatkan mereka itu dalam beberapa hal. Ada yang namanya proyek sosial. Proyek sosial ini adalah seperti bakti sosial membersihkan lingkungan. Hal ini juga menanamkan sila kelima ya untuk sikap bela negaranya. Lalu yang kedua itu diskusi etika. Jadi kita membahas kasus-kasus integritas. Ini penanaman demonstrasi sila kedua. Nah, ini kita bisa tanamkan mungkin kepada orang tua anak-anaknya. Jadi nanti kalau kita bisa berikan jam khusus nih. Pakai gadget itu mungkin satu hari bisa 1 jam saja. Soalnya kalau anak-anak sudah terlanjur pakai gadget tuh, seperti anak saya kalau udah pakai gadget itu kadang lupa nih belajarnya gitu. Jadi kita harus berikan waktu juga atau batas waktu agar mereka itu tidak tergantung pada gadgetnya. Lalu simulasi musyawarah. Jadi kita melatih pengambilan keputusan bersama yang mungkin bisa dipraktikkan di Pancasila di sekolah. Jadi ada 3 aksi bela negara yang bisa dilakukan di sekolah, yaitu ada proyek sosial, membantu masyarakat dalam membersihkan lingkungan, itu bisa meningkatkan moralitas anak juga. Terus diskusi, etika, membahas kasus-kasus yang mungkin bisa mencegah ya, anak-anak bisa tahu nih ada kasus yang berbahaya atau kasus yang bisa membuat mereka itu terganggu. Lalu simulasi musyawarah. Jadi kayak pengambilan keputusan kita ajarkan anak-anak supaya bisa menjadi pemimpin yang lebih baik ke depannya. Seperti itu ya Mas Eno ya. Baik, Bapak. Terima kasih atas pencerahannya seperti itu. Siap. Oke. Lanjut lagi Mbak Novita, masih ada 2 lagi. Silakan kepada Mbak Febri. Mbak atau Mas nih? Oh, Mbak. Ya, silakan. Mbak Febri ya, siap. Terima Oke, kasih silakan. Bu Novita selaku MC dan terima kasih kepada Pak Rizal atas Mm-mm. kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Febrianti Rante Alor dari BPPTP Ambon. Nah, seperti yang Bapak sampaikan tadi, bahwa bela negara adalah kesiapan ASN untuk Mm-mm. mensejahterakan masyarakat. Nah, kita sebagai garda terdepan pelayanan publik, kita ASN, berhadapan langsung dengan masyarakat yang beragam, dengan harapan dan emosi yang kompleks. Bagaimana Mm-mm. sih, Pak, kita dapat menjaga kestabilan emosi dan mental untuk memberikan pelayanan terbaik dan menjadi pilar utama dalam bela negara? Dengan Oke. demikian, kita tidak hanya memberikan pelayanan, tetapi juga membangun kepercayaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kira-kira strategi yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesiapan dalam menjalankan tugas Mm-mm. sebagai bagian dari bela negara, gimana ya, Pak? Oke, Terima baik. kasih. Siap. Berarti kita sebagai pelayanan masyarakat ya gitu ya Mbak Febri ya? Sebagai pelayanan publik ya, apa yang harus Iya, Pak. kita lakukan untuk menghadapi masyarakat yang mungkin emosional ataupun yang suka marah-marah lah. Kadang di pelayanan-pelayanan kan gitu kan nggak mau antri atau gimana. Nah, kita sebagai ASN itu menyikapinya seperti apa sih? Nah, yang pertama itu adalah kita harus siap siaga dari mental maupun jiwa dan raga kita. Nah, 3 hal penting itu adalah fondasi atau hal dasar. Jadi mental kita harus siap dan jiwa dan raga kita juga harus sehat ya teman-teman ya. Jadi kalau kita nggak sehat itu juga bisa stres juga nanti kalau misalnya menghadapi kayak gitu. Jadi kita harus sehat juga. Kesiapan mental. Jadi itu ketika kita menyikapi yang marah-marah itu, kita bagaimana sih cara menjawabnya ya? Kita jawab dengan smiling voice. Kita jangan sampai ikut emosional juga. Jadi kesiapan mental juga penting. Jangan lupa kita ingat ya, harus ingat kita mewakili negara. Kita dibayar negara dari pajak masyarakat. Nah, kita harus menjaga integritas dan juga profesionalisme. Terus lakukan juga self care ya. Self care itu adalah kita harus membuat badan kita itu beristirahat dengan cukup atau dengan olahraga yang cukup. Jadi bisa menjaga jiwa dan raga kita tetap lebih sehat. Dan yang terpenting adalah yang pertama tadi,
latih empati. Kita harus sering empati dengan masyarakat yang mungkin memiliki sifat yang berbeda-beda. Itu juga penting ya. Jadi kita harus siap menghadapi masyarakat yang mungkin marah-marah. Itu kita harus meningkatkan empati kita sebagai pelayan masyarakat. Lalu kita perlu melihat juga setiap keluhan sebagai peluang untuk memperbaiki sistem. Jadi keluhan-keluhan dari masyarakat itu adalah sebagai poin penting ya. Jadi kalau ada keluhan masyarakat itu adalah gambaran, oh ternyata ada yang bermasalah nih di sistem kerja kita seperti itu. Jadi kita tampung, terus kita perbaiki. Itu adalah bentuk pengorbanan juga yang bisa bantu memajukan ASN dan juga negara kita. Seperti itu ya Mbak Febri ya. Jadi Baik, kesiapan Pak. mental, jiwa dan raga, terus self care juga, tetap jaga kesehatan dan melatih empati. Oke, sudah Baik, cukup Mbak Pak. Febri? Cukup, Pak. Terima kasih, Pak. Siap. Oke, Terima kasih. selanjutnya Lebih ke satu pertanyaan. mental ya Pak kalau dari Betul, pertanyaan tadi. betul sekali ya. Siap. Kita masuk ke penanya ketiga dari sesi kedua ini. Silakan kepada Mbak Dila. Terima kasih atas kesempatannya Ibu Novita. Selamat siang Bapak Rizal. Izin Selamat siang. memperkenalkan diri Pak. Siap. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Fadila Kusuma Wardani. Saya dari BRMP Maluku Pak. Jauh ya. Asalnya dari mana Mbak? Iya, saya Maksud, dari Purworejo Jawa Pak. lintas pulau ya. Tapi Gimana? nyaman ya. Iya Nyaman Pak, ya lintas betul. pulau ya. Sejauh ini Siap. aman Pak. Oke, Nyaman dan aman, Insya aman ya. Allah. Siap. Itu termasuk pengorbanan ya. Pengorbanan juga yang kita ASN itu harus siap ditempatkan di mana saja. Kalian Betul, hebat. Jadi betul mungkin Pak. ada yang dari ujung timur ke ujung barat, ada ujung barat ke ujung timur seperti itu. Oke, silakan lanjut dulu. Nah, berbicara masalah pengorbanan nih Pak, jadi saya ada pertanyaan terkait dengan pengorbanan. Sebagai ASN kan kita Wah, ya. pasti mengorbankan waktu dan pikiran kita ya. Mm. Terus seringkali tuh pekerjaan suka numpuk, jadi bikin kita tuh sampai burn out. Oke. Nah, bagaimana kita menyeimbangkan pengorbanan tersebut agar tetap efektif dalam konteks bela negara? Oke, siap. Ya, Ya, apalagi mungkin memajukan negara itu memang banyak pekerjaannya ya. betul. Oke, Betul, Pak. Oke, siap. Bela negara itu sebenarnya bukanlah overwork yang tidak sehat. Oke, bela negara itu kita harus bagaimana efisiensi dan efektivitas pekerjaan itu kita harus bisa menggunakan waktu itu seefektivitas mungkin dan seefisiensi mungkin. Kita harus menggunakan waktu dan sumber daya negara itu dengan bijak. Lalu prioritaskan juga pekerjaan yang berdampak besar. Mengorbankan waktu pribadi sesekali diperlukan, tapi tidak harus selalu ya. Mungkin Sabtu Minggu masa digunakan untuk kita perlu juga waktu refreshing lah, biar nggak stres juga pikirkan pekerjaan. Tapi kalau misalnya sedikit-sedikit ya mungkin nggak apa-apa. Lalu yang terpenting itu adalah hasil kerja yang berkualitas tinggi. Jadi hasil kerja yang berkualitas tinggi itu adalah ketika kita membuat pekerjaan itu dengan efektivitas dan juga efisiensi itu sangat diperlukan untuk hasil kerja yang berkualitas tinggi. Terus work-life balance juga yang sehat justru menjamin keberlanjutan pengabdian Anda. Jadi kita sebagai ASN yang paling penting itu adalah menjaga kesehatan juga agar ketika melaksanakan tugas itu bisa dijalankan dengan baik. Seperti itu. Seperti itu ya Mbak Dila ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak, atas jawabannya. Oke, masih ada waktu ya? Masih Bapak, tapi sebelum masuk ke sesi terakhir nih, gimana teman-teman masih semangat nih buat dengerin podcast kita hari ini atau gimana? Masih semangat ya? Masih. Semangat dong. Antusiasnya luar biasa nih para CSN yang baru. Siap. Kita masuk kita masih ada waktu sekitar ya. Iya, masih ada waktu untuk dua penanya terakhir. Mohon pertanyaannya
persingkat, sehingga karena waktu kita tinggal sebentar lagi ya. Lanjut pada Mbak Rini. Silakan Mbak Rini pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya Mbak Novita. Perkenalkan, selamat siang Pak. Oke, selamat siang Mbak Rini. Dari mana nih Mbak Rini? Perkenalkan, saya Rini dari BRMP Kalimantan Barat, di Pontianak Pak. Oh ya, Untuk ya. siap-siap. Saya ingin bertanya Pak Rizal, berbicara tentang bela negara, pada saat pandemi, para tenaga kesehatan yang di sektor kesehatan ini kan harus berkorban waktu dan fisik yang sangat besar. Nah, selain dari aspek teknis kesehatan, apa yang menjadi motivasi bela negara yang terkuat bagi kami dan mereka? Terima kasih. Baik, baik. Oke, berarti ini terkait ini ya, tenaga kesehatan kali ya. Karena kan berbicara saat pandemi, kita lihat nakes-nakes itu pasti banyak yang rela berkorban, bahkan sampai rela terpapar COVID-19 juga. Nah, sebenarnya motivasi terkuat dari para nakes itu kita bisa amalkan dari Pancasila, yaitu sila kedua. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. Pengorbanan Anda sebagai nakes saat pandemi itu adalah perwujudan nyata nih dari kemanusiaan. Anda berdiri di garis depan untuk melindungi hak hidup warga, negara, keyakinan bahwa pengorbanan tidak sia-sia. Jadi, itulah energi utamanya dari para nakes. Makanya, kita perlu apresiasi juga ya, para nakes-nakes yang luar biasa membantu masyarakat pada saat COVID-19 kemarin, dan juga kita perlu berikan sedikit apresiasi, jangan sedikit, yang banyak, apresiasi yang banyak terhadap nakes-nakes tersebut. Negara harus berterima kasih juga ya kepada dedikasi yang diberikan untuk para nakes. Jadi kita harus menghargai, harus mengistimewakan juga para nakes yang sudah rela berkorban. Bahkan ada yang meninggal dunia juga saat membantu masyarakat, seperti itu. Jadi memang pengorbanan mereka itu luar biasa sekali. Seperti itu. Baik, terima kasih atas penjelasannya, Pak. Siap. Oke, satu penanya lagi ya sebelum kita selesai. Penanya terakhir ini dari Pak Denny. Silakan Pak Denny. Oke, Mas Denny. Halo Mas Denny. Suaranya belum terdengar nih Mas Denny. Waduh. Belum terdengar Mas Denny suaranya. Mungkin Mas Kak. Ya, terdengar. Oke, sudah terdengar. Mohon maaf. Terima kasih Bu Novi atas waktunya. Kemudian selamat datang Pak Rizal. Terima kasih atas siap. waktunya. Oke. Sebagai ASN kita perlu menjalankan bela negara. Perkenalan dulu dong. Sabar. Perkenalkan, nama saya Denny Marwansa. Dari mana Mas? BRMP Lampung, asal Lampung. Oke, berarti home base ya Mas ya? Alhamdulillah, enak banget tuh home base. Oke, lanjut silakan Mas Denny. Pak, terkait bela negara nih Pak. Sebagai ASN kan kita ternyata ada masa kerja. Jadi ketika pensiun, apakah kita tetap menjalankan bela negara? Jika memang tetap menjalankan bela negara, peran apa sih yang bisa kita ambil sebagai pensiunan ASN? Terima kasih, Pak. Oke, konteksnya berarti ini ya, untuk PNS yang mungkin masa kerjanya tinggal 1 tahun, 2 tahun. Nah, itu mereka aksi bela negaranya setelah pensiun nanti itu ngapain ya? Nah, sebenarnya walaupun pensiun, itu mereka masih bisa melakukan aksi bela negara. Jadi peran bela negara itu tidak akan pernah berakhir. Dari kita masih, mungkin dari SD kali ya, dari SD, dari kita udah bisa membaca, sampai kita sudah tua pun itu tidak akan pernah berakhir ya, untuk memerankan bela negara. Jika sudah purna tugas atau pensiun, saya bisa kasih 3 poin ya, untuk para pejabat atau ASN yang sudah pensiun. Yang pertama itu ada kegiatan mentoring. Nah, kegiatan mentoring ini adalah membagikan pengalaman dan nilai integritas kepada ASN muda.
Jadi itu salah satu sikap bela negara juga. Kita mengajarkan pengalaman 20 tahun masa kerja, 25 tahun masa kerja ke para ASN-ASN muda. Lalu bisa menjadi pelopor komunitas, ya, aktif menggerakkan kegiatan positif di lingkungan masyarakat. Jadi mungkin tidak hanya di rumah aja bersantai, bisa juga berperan aktif ke masyarakat seperti itu. Lalu pengawas bisa menjadi pengawas moral, bisa menjadi mata dan telinga negara di tengah masyarakat. Jadi kita tetap bisa menjadi pilar negara, hanya saja tempat pengabdiannya bergeser. Yang pengabdiannya di kantor, ini mungkin bisa di tengah-tengah masyarakat, seperti itu. Seperti itu Mas Denny ya. Jadi walaupun kita pensiun, aksi bela negara itu tidak akan pernah berakhir. Jadi kita masih bisa berperan aktif. Oke, Mas Denny? Oke, cukup. Berarti bela negara sampai akhir hayat ya, Pak? Betul sekali. Betul sekali. Sampai akhir hayat. Terima kasih, Bapak. Siap, sama-sama Mas Denny. Oke, berarti ini ya, penanya kita sudah selesai ya Mbak Novita ya? Ya, sudah cukup Bapak. Sangat dalam lagi pertanyaan-pertanyaan dari para peserta Bapak. Kalau bahasa sekarang itu daging banget gitu ilmunya yang kita dapat, mulai dari anak sekolah, bagaimana bela negaranya pada saat pandemi COVID-19, dan saat bahkan pasca pensiun pun juga ditanyakan oleh para peserta. Berarti kan benar-benar keingintahuan dari para peserta, antusiasnya sangat banyak ya. Mungkin bisa saya tarik kesimpulan nih Bapak, bela negara bagi ASN adalah aksi integritas harian, pelayanan primer, kesiapan mental untuk menjaga Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Mungkin sebelum kita tutup Bapak, apakah ada boleh menyampaikan closing statement untuk smart listeners, para pendengar podcast pada siang hari ini Bapak? Silakan Bapak. Oke. Pesan saya singkat ya, kepada ASN-ASN muda, khususnya kalian ini yang mungkin nanti akan membantu negara kita menjadi negara yang maju dan juga bisa dikenal oleh negara-negara lain sebagai negara yang baik. Jadilah ASN yang berkompeten, berintegritas, dan melayani. Setiap pekerjaan yang kita lakukan dengan sepenuh hati, dengan pekerjaan yang kita lakukan dengan sepenuh hati, itu adalah bentuk negara yang paling mulia. Mari kita jaga Indonesia dari meja kerja kita. Seperti itu. Terima kasih banyak Bapak Rizal atas waktu dan ilmu yang sangat luar biasa yang sudah dibagikan kepada kami, sangat bermanfaat, dan terima kasih juga kepada para penanya atas keantusias dan partisipasinya. Kepada smart listeners, jangan lupa terapkan nilai-nilai ini di dalam kehidupan sehari-hari. Sampai jumpa di podcast Abdi Negara Bicara selanjutnya. Salam bela negara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Siap. Terima kasih.